limbah-limbah yang dihasilkan di dunia perkebunan itu sering tidak dikelola, malah lebih efektif. Banyak pelaku-pelaku perusahaan itu lebih menggunakan cara simpel. Seperti apa itu, Pak? Seperti menimbun, membakar, yang jelas-jelas sudah dilarang di dalam peraturan perundang-undangan. Bravo MSI, salah satu di perkebunan. Sekarang kan pengelolaan lingkungan itu kan perlu sekali dari aturan dari pemerintah. Jadi hari ini rekan-rekan kita akan membahas sedikit tentang pengelolaan limbah B3. Hari ini kita ada kedatangan Leh kita, Leh Pranata Sihotang. Apa kabar, Leh? Sehat? Sehat ya? Yuk. Oke, boleh Leh melakukan sedikit kegiatan sehari-hari, Leh? Baik. Oke, terima kasih waktunya, Leh Norton. Perkenalkan, saya Pranata Sihotang. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta perkebunan sawit. Biasa dan dipanggil Leh Pranata bisa juga. Bidang yang saya geluti ini ada di bidang lingkungan hidup. Jadi gini, sesuai dengan topik kita tadi yang disampaikan oleh Leh Norton adalah terkait pengelolaan lingkungan hidup, khususnya limbah B3. Limbah B3 ya, betul, Leh. Sebelum kita lebih jauh dulu ke sana, kita harus tahu dulu apa sih itu sebenarnya limbah B3. Limbah B3 itu adalah bahan yang mengandung racun yang bisa berbahaya, mempunyai dampak berbahaya bagi lingkungan hidup sekitarnya, baik itu makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, ataupun manusia yang sekitar itu, yang bisa mengancam kesehatan sekitarnya. Ya. Jadi terkait dalam hal ini, banyak orang beranggapan bahwasanya pengelolaan limbah B3 itu masih saja kurang ya, masih belum terlalu efektif ya. Salah satu contoh ya, salah satunya adalah limbah-limbah yang dihasilkan di dunia perkebunan itu sering tidak dikelola, malah lebih efektif. Banyak pelaku-pelaku perusahaan itu lebih menggunakan cara simpel. Seperti apa itu, Pak? Seperti menimbun, membakar, yang jelas-jelas sudah dilarang di dalam peraturan perundang-undangan. Oh gitu, Pak. Iya, gitu. Jadi memang kan, Leh, kalau di perkebunan sendiri kan itu kan nggak lepas dari seperti ada penyemprotan, kemudian kita juga ada pemakaian oli untuk kendaraan, kemudian ada juga kita yang pemakaian baterai. Jadi kan sering nih sampah-sampah dari sisa lah, limbah-limbah dari bahan-bahan kimia tadi, tentunya kan ini harus dikelola oleh perkebunan, nggak boleh seperti yang Leh katakan tadi ditimbun begitu kan. Jadi untuk di perkebunan sendiri, Leh, ada tidak mekanisme untuk mengelola itu, Leh, gitu? Oke, baik. Seperti yang disampaikan Lena tadi, pertanyaan tadi, bahwasanya sebelum ke sana tadi saya bisa membagikan jenis-jenis limbah B3 ya. Limbah B3 itu apa saja sih? Pertama, ia adalah contohnya adalah oli bekas. Yang kedua adalah kemasan terkontaminasi limbah B3 seperti apa? Kalau di dunia perkebunan seperti bahan-bahan kimia. Kemudian limbah-limbah medis, limbah dari kegiatan operasional seperti filter bekas, sarung tangan bekas, aki bekas, dan yang lainnya, yang memiliki sifat-sifat ataupun karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari yang bersifat beracun, korosif, ataupun sampai mudah terbakar. Nah, di dalam kemajuan saat ini, pemerintah sudah mengatur regulasi-regulasi yang ada di negeri kita ini, Indonesia ini, khusus untuk penanganan limbah B3. Salah satu contoh saya ambilnya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 terkait tata cara dan persyaratan penyimpanan limbah B3. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 terkait pengelolaan limbah B3 dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi apa sih caranya perusahaan untuk melakukan pengelolaan limbah B3? Ada beberapa cara terkait hal ini. Pengelolaan limbah B3 itu bisa mencakup pengurangan, kedua penyimpanan, kemudian pengumpulan hingga pengangkutan sampai dengan pemanfaatan. Saya akan rincikan dulu terkait masalah pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan pengelolaan limbah B3. Jadi salah satunya adalah hal yang paling dasar dilakukan dalam perusahaan adalah melakukan pengurangan. Seperti apa itu? Contoh, setiap perusahaan harus bisa mengidentifikasi ataupun menginventarisasi limbah B3 supaya dia berkurang pemakaiannya. Contoh seperti pemakaian lampu TL. Sekarang saya lihat di perusahaan-perusahaan itu sudah
sudah banyak yang tidak menggunakan lampu TL lagi. Dengan artian perusahaan itu sudah berhasil melakukan pengurangan. Berarti memang perusahaan juga bertanggung jawab ya untuk pengurangan ya. Tentu, di dalam perkebunan itu harus bisa namanya menginventarisasi ataupun melihat ke depannya bagaimana limbah B3 itu bisa dikurangi. Jadi dengan cara itulah paling mendasar kita bisa melakukan aktivitas, melakukan pengelolaan ataupun biaya. Yang kedua adalah melakukan penyimpanan. Nah, bagi perusahaan yang sudah menginventarisasi ataupun yang sudah melakukan pengurangan, jadi limbah-limbah B3 yang ada di dalam perusahaan itu disimpan di TPS yang memiliki izin. Ini harus berizin ya. TPS itu. Jadi kalau saya tangkap tadi berarti ada dua hal, Ya. jadi pengumpulan dan penyimpanan. Ya, Jadi memang apakah tanggung jawab perusahaan atau perkebunan itu sebatas itu lah ya? Atau misalnya adakah sampai apakah perkebunan itu berhak atau memiliki kewajiban untuk mengelola? oke. Atau hanya sebatas mengumpul lalu menyimpan? Oke. Baik, saya tanggapi. Batas-batas kebunnya lah gitu. Oke. Saya tanggapi tadi yang dibilang dari tadi bahwasanya setelah kita melakukan pengurangan, jadi ada limbah B3 yang kita hasilkan itu dia disimpan di tempat penyimpanan sementara atau bisa dikatakan TPS yang memiliki izin. Dari mana izin itu? Dia adalah dari instansi lingkungan hidup yang berwenang yang melakukan penerbitan. Nah, di sana sudah jelas bahwasanya limbah-limbah yang diizinkan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus adalah limbah yang dihasilkan perusahaan itu sendiri. Contoh, apabila perusahaan tidak memiliki izin terkait, contohnya adalah limbah medis di dalam suatu TPS, dia tidak diperbolehkan. Adalah lah contohnya jerigen bekas racun Ya. gitu. Kemudian kan ini apakah dimusnahkan atau memang kita masukkan ke TPS? Ya, jadi gini, jadi setelah kita melakukan penyimpanan ataupun di dalam TPS itu selama masa simpan yang telah ditetapkan pemerintah, mulai dari 90 hari sampai dengan 1 tahun, perusahaan itu wajib melakukan yang namanya kerjasama pengangkutan. Itulah disebut namanya pengelolaan lanjutan. Oh, pengelolaan lanjutan. Pengangkutan oleh pihak ketiga ataupun vendor yang memiliki izin juga kembali, yang harus memiliki izin. Jadi yang menentukan vendor tersebut, kita pakai vendor si A atau si B, ini pemerintah atau perkebunan? Oke, jadi yang menentukan itulah perusahaan sendiri. Oh, perusahaan sendiri ya. Nah, jadi perusahaan sendirilah yang menentukan vendor mana ataupun pihak ketiga mana yang berhak melakukan pengangkutan di internal kita tersebut. Jadi setelah itu diangkut, jadi limbah B3 itu harus sudah terdaftar di sistem informasi yang kita miliki juga, yaitu namanya Vestronic ataupun di Alkom Simple bisa Speed. Jadi pemerintah sudah menyediakan yang namanya fasilitas online, yaitu Speed ataupun Vestronic, yang bisa menginventarisasi, yang bisa melacak kondisi limbah kita, limbah perusahaan yang diangkut oleh pihak vendor tersebut. Oh, gitu ya. Di situ gitu. Nah, setelah itu, setelah limbah kita diangkut, apa buktinya? Akan terbit yang namanya manifest online. Oh, Nah, dengan kata lain bahwasanya limbah kita itu sudah benar-benar diangkut gitu. diangkut. Jadi tadi pengurangan, penyimpanan, pengelolaan, pengangkutan. Nah, satu lagi yaitulah pemanfaatan. Oh, limbah ini juga dimanfaatkan ya? Ada, tidak dimanfaatkan. Ini nih yang memanfaatkan vendor tadi atau perkebunan? Nah, jadi sebenarnya terkait yang hal ini, pemanfaatan tidak lepas lagi yang namanya dari pihak pemerintah. Pemerintah ya. Nah, pemerintah harus melihat juga sih. Biasanya sih ya, perusahaan perkebunan itu bersifat sebagai penghasil, bukan sebagai pemanfaat. Pemanfaat. Iya, jadi pemanfaat itu biasanya adalah benar-benar perusahaan itu benar-benar berkecimpung di bidang pengelolaan lanjutan. Nah, jadi bagaimana limbah itu dimanfaatkan? Bisa jadi didaur ulang, contohnya oli bekas ataupun kemasan-kemasan yang terkontaminasi tadi bisa diolah lagi menjadi limbah yang bernilai ekonomis. Oh, gitu ya. Jadi seperti itulah yang namanya cara-cara si pengelolaan limbah B3, mulai dari Sedikit lah ya. pengurangan. Saya potong sedikit. Nah, tentunya kan di dalam penyimpanan lah kan gitu. Mungkin kita juga bisa berbagi wawasan dengan teman-teman kita. Iya. Untuk TPS sendiri lah kan, apakah TPS ini berbentuk seperti gudang kah atau ruang terbuka, Oke. ataukah memang ada aturan-aturan tertentu yang menyusun bahwa TPS ini harus seperti ini gitu? Kalau pengalaman lain untuk dalam pengelolaannya lah gitu di TPS. Ini pertanyaan yang cukup bagus dari Lea. Sebenarnya ya ini yang perlu kita sampaikan lagi bahwasanya
TPS yang disampaikan tadi itu harus memiliki yang namanya tingkat ataupun fasilitas yang memadai. Seperti apa? Tidak boleh TPS 5B3 itu terbuat dari tepas. Oh, nggak bisa lah ya. Ataupun semi permanen. Tidak boleh gitu. Dia harus berbahan permanen. Apalagi di ruang terbuka, nggak bisa berarti Pak ya. Nah, jadi dalam spesifikasinya dalam TPS itu, spesifik itu harus memiliki ventilasi. Ventilasi ataupun pencahayaan. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya sifat bahan B3 itu ada yang mudah terbakar. Oh, gitu. Jadi kalau dia di bahan semi permanen ataupun bahan-bahan terbuat dari tepas, itu akan menyebabkan kebakaran ataupun bisa menyebabkan bencana kita bilang. Jadi TPS yang harus dimiliki setiap perusahaan itu harus benar-benar memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Mulai dari dia ada pencahayaannya, mulai dari yang namanya ada sistem irigasi, sistem sirkulasi udaranya, baru kedua ada yang kolam retensinya. Termasuk juga berarti harus ada tingkat pengamanan juga seperti bakor tiba. Harus ada semua. Jadi semua, ya. Seperti kotak P3K ya, ataupun AWOS. Jadi bisa menimbul istilahnya memperingan ataupun meminimalisasi setingkat kecelakaan kerja yang ditimbulkan oleh limbah tersebut. Jadi kalau untuk perkebunan sendiri lah kan, tentunya kita kan sebatas untuk pengumpulan dan penyimpanan. Tetapi ada nggak lah kira-kira aturan yang mengatur berapa lama sih sebetulnya perkebunan itu boleh menyimpan secara aturan? Oke. Jadi secara aturan ya. Apakah sekali setahun kah, 2 tahun gitu? Oke. Biasanya ya seperti yang diaturan di peraturan tadi yang saya sampaikan tadi bahwasanya pemerintah sudah menetapkan yang namanya masa simpan ya, mulai dari 90 hari hingga 1 tahun untuk limbah seperti oli bekas, kemasan terkontaminasi, ataupun sarung tangan atau majun. Tapi bukan berarti yang 1 tahun semuanya gitu. Ada aki bekas baterai ini kan dia masih simpannya 6 bulan ya, atau 140 hari, bahkan limbah medis itu lebih kurang 90 hari. 90 hari. Ya, jadi 90 hari itu dengan kata lain bahwasanya limbah ini memiliki yang namanya spesifikasi tersendiri. Contoh, apakah dia berasal dari kegiatan utama ataupun kegiatan penunjang. Nah, jadi kegiatan utama itu ya dari kegiatan pengolahan, penunjang itu ya yang mensupport kegiatan pengolahan itu tersebut gitu. Ya, jadi mulai dari 90 hari sampai 1 tahun itu sudah ada. Lalu setelah kita masa penyimpanan yang saya sampaikan tadi 90 sampai setahun ya kan. Tentunya kan kita juga ada tidak, kalau kita tahu kan kayak limbah di perkebunan sendiri kan ada seperti limbah padat, tangkos, kemudian ada limbah cair. Lalu kira-kira ada tidak lah kalau pelaporannya tuh? Kalau kita tahu kan seperti limbah cair kelapa sawit dari PMKS itu kan kita laporkan tuh. Kalau di limbah B3 sendiri ada nggak khusus pelaporannya ke LH lah, lingkungan hidup, ataupun ke Badan Lingkungan Hidup, BLH? Oke, baik. Jadi kembali yang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya kita sebagai di dalam perusahaan itu harus taat yang namanya dulu secara administrasi. Administrasi itu apa? Mulai dari perizinan yang kita miliki, kedua pencatatan yang harus kita lakukan di logbook harus teratur, harus sesuai dengan periodiknya. Yang ketiga, pengelolaannya mulai dari pengurangan, penyimpanan hingga pemanfaatan hingga pengangkutan. Baru yang terakhir adalah yang pelaporan. Setelah 3 hal itu sudah terpenuhi, kegiatan yang sudah kita sampaikan, yang kita lakukan, itu wajib kita laporkan ke instansi. Melalui hal apa? Sekarang pemerintah sudah yang namanya membuka yang namanya sistem online ya, yaitu yang namanya SPID. Nah, jadi berarti kita nggak repot-repot lagi. Tidak perlu gitu. Buat hard copy, lalu kita ngirim ke instansi. Tidak perlu. Jadi itu hanya pemerintah sudah mempersimpel dia kegiatan kita ya, pelaporan kita. Jadi pemerintah sekarang udah menyediakan hal tersebut. Kita melaporkan per 3 bulan, per 6 bulan sesuai dengan dokumen persetujuan lingkungan yang kita miliki. Gitu ya. Nah, catat. Jadi sesuai dengan dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan. Itu dia. Gitu. Oke, Leku, mungkin sudah cukup lah kita membahas tadi mulai dari pengumpulan, penyimpanan, lalu tentang undang-undangnya sendiri yang diatur oleh pemerintah, sampai hal
pengangkutan, kemudian kita pelaporan. Gitu. Ya. Mungkin ya terima kasih banyak Le atas informasinya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini tentang limbah B3 itu bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Begitu juga buat Laiku, sukses selalu Oke. di pekerjaannya. Terima kasih. Selamat juga ya, katanya baru lahiran dapat anak laki-laki ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih. tentunya semakin semangat lah ya. Kan? Semakin semangat. Gitu. Oke, rekan-rekan terima kasih. Bravo MSI.